Bener, cakep, contoh. Apa nanti ya? Kita kebakaran dulu. Bakar baru ya. Semuanya.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالكا ألوذ به سواك عند حلول الحادث
العابدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر بالغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أجمعين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. معاشر المسلمين hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 13 wa inda fuqaha. Qala rahimahullah ta'ala wa adam naf'ihi wa barakatuh ulumihi wa bikum fil darain amin. Bisanad dan muttasil ilaih qala wa inda fuqaha. Adapun definisi sunnah menurut para fuqaha. Dahulu tidak ada pembahagian gelar. Ada fuqaha, ada muhaddis, ada mufassir, ada usuli, ada mutakallim. Itu istilah-istilah itu yang datang belakangan. Dahulu disebut ulama secara mutlak. Dalam hadis misalkan ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinar wa la dirhaman innama warasul ilm. Allah juga menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Disebut ulama. Ini kan disebut fuqaha, mufassirin, muhaddisin. Nah, istilah-istilah ini muncul belakangan untuk menjelaskan latar belakang seseorang atau kecenderungan seseorang yang alim tapi lebih dominan tafsirnya, alim tapi lebih dominan hadisnya, sehingga ulama kemudian menjelaskan tentang kedudukan masing-masing cabang ilmu tadi, spesialisasi. Sampai misalkan ada ungkapan Imam Malik, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazallal wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Ada orang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, itu bisa jadi zindik. Orang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih bisa fasik. Nah, ada ungkapan-ungkapan seperti itu, ungkapan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kun muhaddisan sufiyan wa la takun sufiyan muhaddisan. Jadilah kamu seorang ahli hadis yang sufi, jangan jadi sufi yang ahli hadis. Masalah prioritas. Artinya pelajari dulu basicnya, yaitu hadis Nabi. Setelah itu dia mau belajar sufi, silakan. Jadi nggak kepentingan, ya. Jadi nggak
ini nggak belajar sufi di kuburan dulu, bukan di majlis dulu, di kuburan, ngajinya masjid. Basic Al-Imam Abdullah Al-Syarani dulu ahli hadis, kemudian menjadi sufi. Imam Al-Ghazali dulu ahli fikih, mazhab Syafi'i, kemudian ahli sufi. Sufyan Ats-Tsauri dulu ahli hadis, bahkan menjadi Amirul Mukminin fil hadis, kemudian jadi sufi sampai yang dikatakan sebagai imam-imam wara. Laula Ats-Tsauri lama taqwa. Itu basic yang mana yang didahulukan sebagai skala prioritas, baru yang kemudian. Dalam urutannya juga begitu. Ada al-Islam, ada al-iman, baru kemudian al-ihsan. Ihsan yang ketiga. Ada syariat, ada tarekat, kemudian ada hakikat. Nah, ini sekarang definisi sunnah menurut fuqaha. Mereka yang concern di dalam masalah-masalah fikih, sehingga disebut dengan al-fuqaha. Nabi SAW sebut istilah. Misalkan dalam hadis Nabi katakan min mi'innati fikir rajul, tanda kefakihan seseorang, tanda orang yang alim, tulu salatihi wa qisar khutbatihi, dalam konteks Jumat, yaitu yang salatnya panjang, khutbahnya pendek. Min mi'innati fikir rajul, mi'innah artinya tanda, ciri orang alim, khutbahnya kepanjang-panjang, salat yang panjang, minimal baca sampai karena kepanjangan khutbahnya akhirnya salatnya alam nasrah alam ta'ala. Bahkan mungkin kuliah dulu udah kepanjangan khutbahnya. Jadi boleh menilai seseorang dari amaliyahnya untuk memastikan keilmuannya. Ini Nabi SAW sebagai tanda. Tanda itu kan berarti identik dengan sesuatu, tanda kefakihan seseorang bahwa ini fakih ini. Ini istilah fuqaha muncul dalam hadis dan dalam doa Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ilmu agama dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil ini artinya daripada tafsir. Nah, cuma fikih itu ada dua akar kalimat. Ada faqiha yafqahu, ada faquha yafqahu. Yang satu isim fa'ilnya faqih, yang satu sebagai faqih. Jadi beda antara faqih dengan faqih. Faqih orang yang mengetahui sesuatu walaupun basic. Tapi kalau faqih itu orang yang tahu sesuatu sampai detail-detailnya, sampai jeroan-jeroannya. Jadi cuma beda alif dengan ya saja, faqih dengan faqih. Jadi kalau dikatakan faqih itu anna sama'a fawqana, saya tahu bahwa langit di atas. Basic. Siapa sih nggak tahu langit di atas? Tapi apakah orang yang tahu langit itu di atas dia disebut faqih? Disebut faqih. Artinya dia ngerti, dia sudah tamyiz, bukan bocah lagi, bukan anak bayi lagi. Tapi kalau mengetahui masalah, mengetahui dalil masalah, itu disebut faqih. Cuma beda alif sama ya-nya dong. Dan beda akar kalimat, ada faquha dengan faqihah. Kalau yang faquha itu yang menguasai detail masalah. Faqihah yang sekedar paham sesuatu, tamyiz. Ini fuqaha. Apa definisi sunnah menurut fuqaha? Kullu ma sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fard wa lal wajib. Sesuatu yang bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sabata, artinya sesuatu yang sudah dipastikan dari Nabi. Jangan yang belum pasti. Hadisnya misalnya dhaif atau hadisnya palsu, itu belum pasti. Ini yang dipastikan dari Nabi, maknanya hadisnya sudah sahih. Karena ini babnya bab hukum, bukan bab fadhail. Bab fadhail masih boleh hadis dhaif, tapi dalam bab hukum hadisnya harus sahih, minimal hasan. Sehingga ditekankan dalam definisinya ma'asabata, sesuatu yang sudah sabit, sudah pasti. Nah, dari Nabi SAW, tapi yang bukan bab fardu atau bab wajib. Dari Nabi, semua dari Nabi itu berkonsekuensi hukum. Kadang jadi wajib, kadang jadi sunnah. Karena Nabi tidak melakukan hal-hal yang tidak ada nilainya. Nggak mungkin Nabi melakukan hal-hal yang sia-sia.
sia-sia itu ya kalau nggak ada nilainya, pasti ada nilainya. Sampai hal yang berkaitan dengan rutinitas pun itu dalam istilah ulama hadis tetap dikategorikan bernilai sunnah. Maka ada alasan, semua ada alasan. Rasulullah SAW makan misalnya, makan itu rutinitas. Tapi ketika menjelaskan rutinitas makan, Nabi katakan idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana yashrabu wa yaqulu bi shimalihi. Kalau makan pakai kanan, kalau minum pakai tangan kanan, karena syaitan makan dan minum pakai kanan itu rutinitas. Tapi Nabi katakan dengan agama, jangan makan dan minum pakai tangan kiri, itu syaitan. Idza ta'ala falyabda bi yaminihi wa idza nazala falyabda bi shimalihi. Kalau pakai sendal mulai dari yang kanan, kalau tanggalin sendal mulai dari yang kiri. Walaupun mulai, tapi mulai tanggalin, ini tanggalin baju kiri. Walaupun untuk pertama kali pakai kanan. Itu rutinitas. Tapi Nabi SAW kaitkan itu bukan rutinitas biasa. Semua rutinitas kita dalam agama diatur. Bahkan dalam rutinitas yang private ya, seperti hubungan suami istri, wa fi budhi ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian ada potensi pahala. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu alaihi ajr. Orang melampiaskan nafsu dapat juga pahalanya. Nabi kasih analogi, kasih apa namanya kiasan. Kalau dia melakukan ibadah yang haram, bukankah dia berdosa? Iya, begitulah kalau diletakkan pada yang halal, dia dapat pahala. Nyuapin bini, ada mata jadi bini berarti yang kalau letakkan di mulut istri dicatat sebagai pahala sedekah. Rutinitas, bahkan dalam bentuk tadi aktivitas yang private. Orang kan asal boleh jangan lihat, tapi ternyata ada nilai pahala, apalagi ibadah kasarnya. Nah, sehingga tidak ada alasan tidak menisbahkan apa yang Rasulullah lakukan kepada agama. Semua yang Nabi lakukan. Maka tadi kita katakan semua yang dilakukan Nabi ada alasan. Pakai sendal, makan tangan kanan, sampai beliau makan duduk begini. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, ada kesusahan, apakah kau duduk model begini duduknya? Ini kan duduknya budak kalau duduk begitu, kalau tuan nggak begitu, tuan saya kira namanya. Ini duduknya budak. Rasul mengatakan ajlis kama yajlisul abad wa akul kama yakulul abad. Aku memang duduk seperti budak, aku makan pun juga seperti budak. Kalau ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nenek begitu dia katakan, ada makan begini, ada tetap Umar. Ada duduk, ada Umar, ada diri, ada Umar. Ada nggak yang berubah dari anak? Kali ini jadi rubah identitas. Ya. Dia tetap raja, walaupun makan sambil lesehan. Ya raja tetap raja, tidak ada kaitannya dengan cara dia makan. Ini rutinitas. Tapi ketika bersumber dari Nabi, bernilai pahala. Bahkan kalau dia menyelisih sunnah Nabi dalam bab kebiasaan atau rutinitas tadi, dengan sengaja dampaknya sahabat makan tangan kiri, kata Rasul, "Kul bi yaminik, makan tangan kanan." La bisa. Selamanya kamu makan bisa. Setelah itu tangan kanannya kamu tak bisa nyampe ke mulut. Padahal kemarin normal. Itu yang bilang kalau bisa pakai tangan kanan. Padahal itu rutinitas, bukan cara sholat, bukan kayak sujud, kayak rukuk kan. Makan pakai tangan kiri. Gitu. Kalaupun dia makan pakai tangan kiri mungkin karena kebot gitu. Tapi dia tidak mengingkari sunnah, terus dia mungkin lebih ringan. Tapi ini Nabi perintah itu dari yang sunnah. Tapi ketika Nabi perintah jadi wajib. Itu sunnah tadi coba pakai tangan kanan. Tapi diperintah Nabi secara individu dan secara khusus. Berbiamedik dia langsung ada dampaknya, langsung ada pengaruhnya. Itu konsekuensi yang berbeda. Statusnya sama, tapi konsekuensinya berbeda. Kalau Nabi, makanya kemarin kita ceritakan Rasul seumur hidup tidak pernah azan. Kalau beliau azan, kemudian ada yang ke masjid, itu berapa? Nabi yang panggil tidak datang. Tadi bolehlah oleh Rasul tidak ada aku lima yujib. Kalian wajib memenuhi. Jadi kalau ada orang sholat, lagi sholat dipanggil ke Nabi, wajib datang. Wajib datang. Batalin itu sholat, penuhi panggilan Rasulullah SAW.
Masa bata Nabi SAW walam yakun min babil fard wal wajib. Yang bukan fardu, yang bukan wajib berarti sunnah. Berarti sunnah. Kata selisih wudu seperti meniga-kalikan basuhan dalam wudu 3 kali itu hukumnya sunnah. Walaupun sekali-sekali asalkan sudah terkena semua bahagian air itu jadi gugur kewajiban. Tapi ini kan bicara sunnah menurut definisi fuqaha. Contohnya gitu ya. 3 kali dalam membasuh wudu. Ini kalau ikut kepada pendapat masing-masing mazhab. Kalau pengen ngamalin semua mazhab yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, boleh. Seperti yang kemarin kita contohkan membasuh seluruh rambut. Padahal itu satu pendapat dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i enggak cukup ya, beberapa yang lain saja. Imam Abu Hanifah juga begitu. Tapi kalau kita basahin semuanya dapat kita. Di taslis begitu juga. 1 sah, 2 kali sah, 3 kali sah. Tapi 3 kali ada nilai plusnya, dapat pahala tambahan pahala sunnah. Yang gugur, yang kewajiban gugur, tapi dapat juga tambahan sunnah. Taslis disebut dengan taslis al-wudu. Wal batal kumur, wal istinsyaq, masukin air ke hidung, termasuk juga istinsyaq mengeluarkan air dari hidung. Maka takdim yang yumna dari yusra, seperti mendahulukan yang kanan dari yang kiri saat memulai sesuatu. Nah, disebut dengan takdim. Termasuk tadi pakai sendal disebut masuk masjid, masuk tempat-tempat kebaikan. Wa mithlu raka'ataini qabla fardhi subuh, seperti 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini diambil contoh-contoh gitu ya. Enggak digabungin semuanya, contoh-contoh. Ada contoh yang taslis, ada contoh yang Allah insya. Dan ini yang disepakati oleh ulama. Yang lain menurut kita sunnah, tapi menurut yang lain wajib. Jadi sehingga dari jadi contoh. Ini seperti kemarin katakan baca bismillah sebelum wudu atau saat wudu. Dalam hadis tapi katakan la wudu'a liman lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Yang dinafikan nama Nabi apanya? Sempurnanya atau sahnya. Kalau yang dinafikan sempurnanya berarti tetap sah walaupun tidak sempurna. Tapi kalau dinafikan sahnya berarti tidak sah, wajib diulang. Faman tawadda'a, siapa yang wudu tapi tidak mengucapkan bismillah, fa'alaihi an yu'idah, maka baginya hendaklah dia mengulangi wudunya. Nah, ternyata kumpulan hadisnya dhaif, lemah. Tapi banyak riwayatnya. Walaupun lemah tapi banyak saling menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya mengangkat statusnya menjadi hadis yang hasan. Sehingga itu dianjurkan oleh ulama, apalagi yang mewajibkan. Karena tadi yang meriwayatkan hadis baca bismillah itu Imam Ahmad. Maka satu pendapat Imam Ahmad mengatakan wajib. Maka kalau dalam wudu lupa baca bismillah, ulangi wudunya. Kedudukannya seperti rukun. Mereka tidak bilang rukun, ini disebut wajib saja. Qala wa ta'widani dan yang seumpama itu. Was sunnah wal nafl wal nadab bi makna wahid dan sunnah. Sunnah, nafl dengan nadab ini satu istilah. Semuanya konotasinya sama. Selain yang wajib, yaitu kadang disebut sunnah, kadang disebut nafl, kadang disebut nadab. Ini khitabnya, artinya dalilnya, dalil sunnahnya, dalil nadabnya, dalil nafalnya. Tapi objeknya yang sunnah itu sendiri disebut masnun, kalau dia perkara yang sunnah. Kalau nafalnya disebut nafilah, kalau nadabnya disebut mandub. Jadi objek namanya mandub. Misalkan ini istilah usul ya. Makanya kadang-kadang kok ini nafal, kadang nafilah, kadang nawafil. Itu terkait konteks, akar katanya sama. Cuma konteksnya yang berbeda. Kadang
jadi isim fa'il, kadang jadi isim maf'ul gitu, dalam tingkah bahasa. Jadi masing-masing punya pengertian. Qala bimakna wahid dan usuliyyin wal fuqaha. Menurut ilmu usul, menurut para faqih itu istilahnya sama. Ya. Qala Sirati, berkata Imam Sirati dalam kitab Al-Lumah, ini kitab usul fiqh yang disyarah oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Bughiyatul Mustaq, nama syarahnya ya syarah kepada kitab Al-Lumah dari Imam As-Sirati. Imam Sirati ini yang mengarang juga kitab Al-Muhazzab, satu jilid, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi jadi Al-Majmu' yang ber-15 jilid. Jadi satu kitab beranak. Ini yang kekuatan hafalannya, kalau dibaca kitab ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ditutup. Karena kalau kelihatan langsung ke apa ini. Ini bukan sengaja apa, kelihatan doang. Kata beliau, nggak pernah ada satu tulisan yang kebaca yang kemudian kelupaan. Kalau dibaca nih, udah langsung nempel. Kayak di screening. Ini fotokopi. Kita berkali-kali itu masih lupa. Yang lihat doang, makanya kalau ini tutupin. Maksudnya kalau waktu kita ada buku bagian sini, ada Imam Sirati dikatakan sebagai ayah fil hifaz. Ayah itu fenomenal. Fenomenal atu-atunya nggak sering jarang. Fenomenal bola, fenomenal apalan. Imam Sirati. Ada orang baca kitab beliau ngantuk tidur. Batalnya kitab beliau kitab Al-Muhazzab. Lagi tidur digigit basah. Junub, di dalam tidur disempak Imam Sirati. Udah dibatalin kitab gua, junub lagi. Ini karawanya, beliau sudah lama. Imam Sirati. Qala wa amma sunnah, fama rusima liyuhtada bihi ala sabil al-istihbab. Adapun sunnah itu sesuatu yang digambarkan untuk diikuti ala sabil al-istihbab dengan cara istihbab. Istihbab itu dianjurkan, disarankan. Wahiyya wan nafl wal nadab bimakna wahid. Sunnah dan nafl dan nadab itu sama artinya, cuma beda istilah. Wa minan nasi man qala, sebagian ulama mereka berpendapat as-sunnah ma turutiba kas-sunnah watibah. Yang disebut sunnah itu yang dilakukan secara berurutan, yang dilakukan secara konsisten. Salat duha tiap hari itu sunnah, salat qobliyah ba'diyah itu sunnah. Kenapa? Dilakukan secara urutan, berkesinambungan gitu ya. Tapi kalau sekali-kali ya, jarang-jarang waktunya gitu ya, itu tidak disebut sunnah, bisa disebut apa? Bisa disebut dengan mustahab atau wajib. Sunnah rawatibah seperti sunnah-sunnah rawatib, ma'al faraid wal nafil, bersamaan dengan sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi kan ada sholat rawatib gitu ya, qobliyah dengan ba'diyah. Kemudian ada juga sholat sunnah dari sholat duha atau tahajud, dilakukan rutin, waktunya ditentukan, dilakukan tiap hari. Maka yang rutin seperti ini kata beliau itu disebut dengan sunnah. Wan nadab, adapun yang selain itu nadab. Mau sholat hajat kadang-kadang, mau sholat istikharah karena kepentingan, ya. Mau sholat taubat, ya. Itu tidak dilakukan secara berkesinambungan, gitu ya. Mau insidental, mungkin habis berbuat dosa, pengen taubat, sholat taubat, mungkin dari punya hajat, sholat hajat. Nah, yang begitu itu mandub atau nadab. Adapun yang waktunya ditentukan, dilakukan rutin tiap hari, sudah disebut dengan sunnah. Wa hadza la yasih. Tidak, ini nggak benar pembagian begini. Ini baru bahas istilah. Udah bahasa kita ini udah gontok-gontok katanya, udah beda. Ada persepsi masing-masing. Kok bisa beda istilah namun kagak ada aturannya? Memang kagak ada ketentuannya, nggak ada. Lalu dari mana yang sini berpendapat begini, yang sini? Ya, dari pengamatan mereka, dari ciri-ciri yang menurut mereka itu khas pada amalan tertentu. Nabi misalkan menyebut
salat sunat rawatib. Oh, yang model begini, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Oh, Nabi sebut kadang ini daripada sunnah. Oh, yang dilakukan secara rutin. Itu pemahaman mereka. Adapun Nabi sendiri enggak membedakan istilah di sunnah begini, enggak ada. Nah, ini kalau dari segi bahasa, istilah-istilah ini sendiri bid'ah. Istilah-istilah bid'ah yang baru ada sesudah zaman Rasulullah SAW. Ya anna kullama rawat syar'u bi istihbabihi fa huwa sunnah. Maka setiap yang bersumber dari syarat di sini maksudnya Rasulullah SAW dan juga Allah, maka itu disebut dengan sunnah kalau ada anjuran untuk melakukannya. Sama ada kalanya terjadi secara rutin tiap hari seperti rawatib, seperti duha, atau yang insidentil belum nikah, kemudian mau nikah hukumnya sunnah bagi dia. Padahal tak rutin ya, bukan tiap tahun dia kawin ya. Bisa jadi seumur hidup cuma sekali doang. Ya. Itu juga disebut sunnah, nggak ada nggak disebut itu sebagai sunnah, disebut juga dengan sunnah. Kan konteks hadisnya juga kaitannya dengan nikah. Man rabi'an sunnati falaysa minni. Sawa'un kana ratiban aw ghairu ratibin, sama ada kalanya itu rutin atau enggak rutin. Ditertib, disusun waktunya atau enggak. Pokoknya yang bersumber dari Nabi itu sunnah. Ini kalau bentuknya perintah, selain yang wajib kan yang sunnah itu selain yang wajib. Pada maknanya hanya farad, enggak ada artinya itu bagian yang begitu artinya yang tepat, yang benar. Batan qasim sunnah salat ila salasati aqsam. Sunnah salat dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ini dari segi pelaksanaannya. Ada sunnah sebelum salat, ada sunnah di tengah-tengah salat, dan ada sunnah sesudah salat. Ya. Dan ini masih dikaitkan dengan salat. Seperti tadi sunnah sebelum salat. Ya. Nah, sunnah sebelum salat datang ke masjid dalam keadaan sudah wudu, melangkah dengan tenang. Itu sunnah sebelum sholat. Walaupun itu perjalanan menuju masjid, tapi karena ada kaitannya dengan sholat, dimasukin dalam kategori sunnah sebelum sholat. Adzan, iqamah, tidak wajib. Tapi karena ada kaitannya dengan sholat, sebagai panggilan datang ke masjid, maka disebut sunnah. Atau sunnah di tengah-tengah sholat, seperti baca tasbih, yang dilakukan di tengah-tengah, atau sudah sesudah sholat zikir. Itu sunnah sesudah sholat, masih ada kaitannya dengan sholat. Ini yang jadi masalah kalau kita tidak memahami istilah sunnah. Dianggap zikir sesudah sholat tidak sunnah. Akhirnya Assalamualaikum, bangun. Apalagi dalam persepsinya zikir bareng bid'ah, zikir suara nyaring bid'ah. Akhirnya dia gelisah sendiri habis banyak. Ya, tak betah dia duduk di situ. Yang ini bid'ah, ini bid'ah. Wah, ini neraka semua nih. Ya. Nah, maksudnya lantas jalan. Nah, ini yang konteksnya bangun dari tempat sholat karena mengira bahwa yang dilakukan orang itu bid'ah. Bukan yang kadang punya urusan. Ada urusannya mau cepet-cepet. Sholat itu. Ini tiap sembahyang begitu. Atau habis sholat dia langsung sholat sendiri Allah. Kita masih zikir dia sholat. Atau di belakang baca Quran kencang-kencang. Kadang-kadang dia kerjain sunnah. Ini sunnah zikir habis sholat. Dengan ente tinggalin, dengan ente sholat, ente mematikan sunnah. Apalagi kelangkaan budak orang masih duduk masih zikir. Bisa rontok Pak. Jadi dalam hadis Nabi SAW menyatakan doa malaikat bagi orang yang selesai sholat yang belum beranjak dari tempat sholatnya. Syarat pertama, madama fi masallah, selagi dia masih di tempat dia sholat. Pertama. Yang kedua, malam yuhdis, belum batal wudunya. Yang ketiga, malam yuhdi, selagi tidak nyakitin orang. Langkain bunda orang, nyakitin orang. Dan itu otomatis pindah dari lokasi tempat dia sholat. Padahal itu potensi dapat doa malaikat. Ente nggak usah doa, diam aja. Malaikat doa
ampuni dia, rahmati dia, beri taubat untuknya. Selagi tadi nggak berhadas, selagi nggak nyakitin orang, dan selagi masih ada di posisi tempat kita sholat, kan nyaman. Oke, kita anggap zikir bareng beda. Kita itu masa zikir diam aja, malaikat yang amin itu aja. Tapi kenapa harus beda? Kabur gitu. Kenapa harus sholat sunnah? Nah, apalagi setelah itu langsung pulang ke rumah, kecuali niat itikaf di masjid. Oke, sholat di masjid. Tapi yang mau pulang, sholat di rumah. Kata jalur buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Makan di situ, tidur di situ. Giliran sholat di masjid, nggak ada cahaya-cahaya di masjid rumah. Ini banyak pelanggaran. Dia merasa ini nggak sunnah, tapi dengan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, melangkai orang, kadang juga orang yang sebanyak yang lewati, gitu aja. Ya. Belum lagi tadi, ya apa namanya, mematikan sunnah. Habis sholat itu istighfar, baca ayat kursi, ente doa, mau doa sendiri silahkan, mau doa bareng-bareng silahkan. Dan sekarang banyak orang alim ini saya sampaikan supaya jangan sampai ketularan, yang udah terserah dah, yang sampai ketularan yang belum. Orang doa mau gak banget angkat tangan, orang doa udah banget angkat tangan, apa sih angkat tangan doa? Ya. Ini pernah dicontohin oleh Jibril, itu lebih mulia dari Jibril. Jibril minta Rasulullah SAW untuk mengaminkan doanya. Itu hadis masyhur kalau bulan Ramadan Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi ada 3 undakan. 1, 2, 3. Baru naik pertama Nabi katakan amin. Naik kedua amin. Amin itu kan sahabat dengar. Selesai berbuat tanya ya Rasulullah, tadi naik amin, naik lagi amin. Kenapa itu? Dari Jibril alaihissalam. Ini kan yang kata dia kalau sahabat. Jibril ketika saya ada di tangga pertama mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu a'adahu Allah. Siapa yang dapatin Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah, semoga Allah jauhi dia dari rahmatnya. Qul amin, hai Muhammad bilang amin. Maka aku katakan amin. Naik lagi tangga yang kedua, Jibril ngomong lagi, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yughfar a'adahu Allah. Siapa yang dapetin orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi nggak bisa menyebabkan dia masuk surga, ada orang tua tapi nggak bisa masuk surga kita. Semoga Allah jauhi dari rahmatnya. Qul amin ya Muhammad, ucapin amin. Amin amin. Yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu. Siapa yang namamu disebut hai Muhammad tapi nggak berselawat kepadamu, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Yang doa ini beri yang amin Rasulullah. Nah, jadi semuanya apa lebih mulia dari Jibril kita, atau lebih mulia dari Rasulullah SAW yang Nabi disuruh untuk mengaminkan. Dan dalam banyak hadis Nabi SAW nyuruh kita untuk mengucapkan amin. Ya. Kalau kita doain saudara kita, ya, dan saudara kita yang kita doain tidak tahu apa yang dilakukan malaikat, amin. Amin walaka bimithli, amin, dan semoga engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan buat saudaramu. Jadi setiap doa yang kita baca untuk orang lain, yang pertama kali ngaminin malaikat. Malaikat ini ngaminin doa orang itu, bukan ngaminin doa orang. Nah, kemudian hadis dari Abu Hurairah, beliau berdoa dengan 2 orang sahabat. Yang pertama mengatakan, ya Allah minta ini, minta ini. Rasul mengatakan amin. Dan yang satu lagi, ya Allah minta ini, minta ini. Kata Rasulullah amin. Dan Abu Hurairah yang ketiga, ya Allah saya minta seperti yang diminta oleh 2 orang kawan saya. Kopi pasta ya. Kita ada dibuat atur-atur. Dan saya minta ilmu yang tidak bakal lupa tambahannya. Kalau tadi 1 orang buat dirinya doang, ini buat dia doang. Ini dua-duanya ini digabung sama Abu Hurairah. Tambah lagi minta ilmu yang tidak bakal lupa. Rasul katakan amin. Sahabat itu protes, ya Rasulullah saya pengen juga kayak Abu Hurairah sudah berduluan. Ya amin ya Allah. Dan dalam Al-Quran banyak rangkaian doa yang sifatnya jamak. Robbana, apa Robbana? Ya Allah Tuhan kami. Ya. Bukan Tuhanku, bukan Robbi Fili, buat aku pribadi. Ini yang doa buat kemaslahatan, barang-barang berkepentingan sama-sama.
Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fayadu ba'duhum wa yu'minu ba'd illa sujibalah." Tidaklah berkumpul satu kaum, sebahagian berdoa kemudian yang lain mengaminkan, mereka doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salat di masjid, ya. Gelap-gelap malam-malam. Rasul bersama Abu Hurairah pulang dari sebuah perjalanan, melihat ada orang lagi salat. Ya. Nabi SAW kemudian nungguin. Setelah dia selesai salat dia berdoa. Kata Nabi satu, minta semoga Allah kabulkan permintaan. Kata Abu Hurairah, beruntung banget orang doanya diambil oleh Nabi. Antar bukan kasih tahu dia. Dia kan nggak tahu dia lagi salat. Abang melihat tadi di masjid, dia dengar tuh. Selesai nganterin Rasulullah, dia datang ke masjid. Orangnya udah kagak ada. Orang kasih tahu, doanya diaminin sama Rasulullah SAW. Itu yang orang doa tadi nggak tahu doanya diaminin pada bisa salah. Abu Hurairah merasa beruntung sekali orang itu. Pantas kalau saya kasih kabar gembira kepadanya. Cuma ternyata udah pulang. Abu Hurairah nganterin Nabi dulu, pas balik lagi udah kagak ada tuh orang. Nah, juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab katakan, hari ini aku akan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah ada satu orang pun memuji Allah dengan pujian itu. Mana pengen rangkai kata-kata indah buat memuji Allah. Datang dia ke masjid, salat. Setelah selesai salat dia berdoa. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa ilaikal jawabul kullu wa yadikal khairu kullu wa adadiyal wasirul wa setiap rangkaian kalimat yang dibaca dia dengan amin, amin. Selesai dia doa, dicari kagak ada orang. Siapa yang amin? Karena pasti dekat sama rumah begini Nabi dia pulang. Kata ya Rasulullah, tadi saya berjanji pengen memuji Allah dengan sebaik-baik pujian. Setelah selesai salat saya baca pujian ini, ternyata ada yang amin. Habis sholat dia merasakan siapa sih tadi harus merasa sholat sendiri kan? Nah, ternyata nggak ada. Rasulullah mengatakan itu Jibril datang mengaminkan doa. Nah, ini fenomena karena merasa doktrinnya begitu, zikir harus sholat bareng-bareng bid'ah. Padahal ada konteks bareng-barengnya. Zikirnya itu mau bid'ahin sunnah, itu mau hapus sekian puluh hadis Nabi yang menjelaskan bacaan sesudah sholat. Yang ditekankan suara kerasnya dipimpin sama imamnya yang mereka sebut bid'ah, tapi di benak sebagian orang pokoknya zikir sama sholat bid'ah. Kalau memang yang bid'ah itu zikir nyarinya, udah itu zikir pelangannya. Kalau yang itu bid'ah itu doa bareng itu doa sendirian aja. Nah, tapi ini kagak, di sholat langsung aja. Menghindari yang mereka anggap tidak sunnah, tapi dengan meninggalkan sunnah. Terus itu zikirnya kapan? Baca ininya kapan? Kan sudah salah. Kan disebut selagi masih di tempat sholat. Bahkan ada zikiran sebelum merubah posisi kaki. Seperti la ilaha illallah 10 kali. Qabla ayatnya ini tidak sebelum berubah posisi kaki. Lah itu kejaran. Bukan kaki berubah doang. Sebelum berubah posisi kaki, baca 10 kali ada di situ gini deh. Belum 10 kali itu kalau kita baca gitu. Orang sampai melihat pintu buka ya wah. Kalau melihat pintu buka, mau jalan aja. Mau kemana? Ya, kalau yang lain mungkin terserah, kita jangan. Mungkin tadi kan nggak tahu, dasarnya nggak tahu, dan ini. Nah, ini kita katakan tadi kumpulan riwayat. Yang pakai kata mu'allim jami'ah tadi. Ya, kalau sebenarnya nyamuk ditepok juga mati. Tapi kalau bangsa yang lebih dikit ya pakai meriam dah. Dan begitu juga bagi yang taat, bagi yang ini 1-2 dan cukup. Tapi bagi sebagian orang kan cukup. Kita bombardir mereka itu jadi yakin. Nah itu preventif untuk pencegahan kita harus tahu. Walaupun yang mendengar yang ngamalin gitu. Ada sih zikir salah, ada sih ngamalin. Tapi karena mungkin tidak dibekali dengan dalil, digoyang dikit, jadi kalau ada dalil itu belakang ini. Apa dalilnya? Dia bahaya tau. Minimal orang-orang tuanya
ngamalnya kagak ada dalilnya. Sebelum dia nyalain orang lain, orang tuanya dulu. Dan orang tuanya dulu ngamalin apa yang sekarang dianggap tidak sunnah. Dia akan dibagi sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah sesudah sholat. Semuanya sunnah. Allah wa sunnah sholat. Di sholat sunnah sebelum sholat dibagi lagi ada sunnah al-ad dan sunnah ayat Allah. Tanya begini, berkenaan dengan yang awal tadi, yaitu sebelum sholat subuh terlaksanakan 2 rakaat sholat. Yang saya mau tanyakan, ada sebagian yang mengatakan antara sholat fajar dan sholat sunnah subuh itu beda, artinya lebih diawali dengan sholat fajar baru laksanakan sholat sunnah subuh. Ini menurut Pak Kiai gimana? Demikian. Redaksi hadisnya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Al-Quran juga menyebut itu. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Quran al-fajr. Kemudian wal fajri wa layalin ashr dan seterusnya. Jadi konteks fajar ini ulama menjelaskan bahwa 2 rakaat fajar yang lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Mayoritas ulama menyepakati itu adalah sholat qabliyah subuh, yang membedakannya dengan sholat-sholat rawatib yang lain. Rawatib yang lain ini bukan tidak istimewa ketika Nabi tidak menjelaskan keutamaannya. Jangankan yang sunnah muakkadah seperti tadi qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib atau qabliyah zuhur atau ba'diyah isya misalnya. Ada 10 yang disebut sunnah muakkadah. Yang tidak muakkadah sekalipun seumpama 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Nabi SAW bersabda, rahimallahu ba'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar sunnah ghairu muakkadah. Jadi ditekankan, tapi dapat doa Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat status hukumnya, jadi kurang semangat. Sunnah tapi ghairu muakkadah. Tapi kalau lihat doa Nabi, itu kita pakai doa Nabi kata kita. Kalau kita hidup di zaman Nabi kita akan minta doa. Ini doa berlaku sampai hari kiamat. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun status sholatnya sunnah tapi ghairu muakkadah. Kemudian dilanjut dengan hadis Nabi SAW yang lain. Ma bainal adzanaini shalah. Di antara 2 adzan ada sholat sunnah. 2 adzan maksudnya adzan dan iqamah. Mau qabliyah maghrib yang ada enggak adanya itu yang ba'diyah. Ba'diyah subuh enggak ada, ba'diyah asar enggak ada. Tapi qabliyah semua ada. Qabliyah subuh, zuhur, asar, maghrib dengan isya. Ini kita nih, walaupun statusnya beda, ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Nah, yang qabla subuh utamanya begitu yang muakkadah tadi. Nah, walaupun Nabi menggunakannya dengan representasi rakaat al-fajr. Karena Al-Quran juga menggunakan istilah Quran al-fajr, maksudnya sholat subuh. Kenapa? Karena ayat mengatakan kana mashhuda, adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang disaksikan oleh malaikat, maksudnya malaikat pagi, malaikat malam, itu sholat subuh. Dijelaskan Nabi, ya ta'aqabu nabikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti turun kepada kalian malaikat pagi, malaikat petang, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh. Sehingga sholat subuh dikatakan sholat yang dihadiri, yang disaksikan oleh para malaikat. Al-Quran juga menggunakan ifajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Tapi kalau orang ingin bermain kata-kata, sama seperti sholat sunnah isyraq dengan sholat sunnah duha,
Ada yang mengatakan nggak ada salat isyraq, ada salat duha. Salat isyraq itu awal duha. Duha di awal waktunya itu salat isyraq kata mereka. Ya. Tapi ini lain dari yang Nabi SAW sebut di dalam hadis tentang salat duha. Setiap persendian kita ini ada 360 wajib disedekahi. Sahabat ya Rasul, siapa yang mampu, siapa yang sanggup sedekah 360. Kata Nabi SAW, sedekah nggak harus duit, ente tasbih sedekah, ente tahmid sedekah, ente takbir sedekah, ente tahlil sedekah, subhanallah, alhamdulillah. Sebanyak itu juga, susah juga. Tiap hari kita harus baca itu. Kata Nabi, 2 rakaat duha mencukupi. Dah, ente nggak usah sedekah 360, nggak sudah baca tasbih sebanyak itu, cukup 2 rakaat duha. Ini spesifik Nabi SAW sebut duha. Ya. Yang isyraq tadi Nabi khususkan siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia tutup dengan sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji sempurna. Nggak pakai visa, kok bisa haji, kok bisa apa ya? Duduk. Nah, itu spesifik. Dan itu kan zahirnya bukan sholat duha, karena dilakukan nempel apa sholat subuh, sholat subuh kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, hatta tertuh asyams, sampai terbit matahari. Kadang ada yang disebut di internet tulu, kadang disebut dengan fajar atau isyraq. Tulu itu terbit matahari. Ada yang mengatakan 4 derajat, yang 1 derajatnya itu kisaran 4 menit. Jadi kalau kali 4 ya 16 menit. Nah, setelahnya itu waktu isyraq. Ada yang mengatakan isyraq itu awal duha. Jadi kalau kita baca kitab fikih macam-macam sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah isyraq, tidak ada duha doang. Apalagi sholat sunnah banyak, tidak ada. Macam-macam sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat istirahat, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud. Tidak ada spesifik sholat isyraq dan juga sholat fajar. Karena memang di prakteknya ada prakteknya, di istilahnya tidak ada. Allah. Perihal baca bismillah sebelum duduk pada situasi tertentu, kondisi tertentu, kita wudhu di tempat yang besar. Kita tetap baca bismillah. Memang di antara yang dimakruhkan itu wudhu di tempat kita mandi. Karena di situ kita sambil ada buang kecil dan seterusnya. Itu yang dalam riwayat dikatakan bisa menimbulkan penyakit was-was. Ya. Karena di situ kita kecil, di situ kita wudhu. Akhirnya kita was-was kecipratan. Jangan kecipratan. Orang dulu kan pakai pakaian. Ada pada sedang jepit. Dan jepit dianggap nyerok gitu ya. Kalau kita pakai sedang jepit, apalagi ada genangan di kamar mandi kita, itu kan nyerok sampai nantinya gitu. Dulu pakai pakaian, dan yang pakai sedang jepit, apalagi pakai dalam karet. Itu karena kehati-hatian. Nah maka ulama tadi menyarankan pertama wudu dalam keadaan tidak membuka aurat. Tidak bisa mandi masih telanjang itu pakai handuk lah. Karena itu baru kemudian wudu. Dan wudu terpisah dari tempat yang mandi yang dari berdiri. Rumah cuma supaya makan doang. Kalau zaman dulu ada padasan, bisa keluar dari padasan ada pancoran. Itu ada dulu cerita itu masalah di daun misalnya. Kalau mau mandi orang itu mandi khusus buat mandi doang, nggak boleh kencing di situ. Itu tadi itu karena memang petunjuk ulama bisa menimbulkan penyakit was-was. Nah, kaitannya dengan yang ditanyakan tadi, kan sunnah baca Bismillah. Karena ini konteksnya dalam mazhab Imam Ahmad misalkan berbarengan dengan kita mencuci tangan supaya dapat semua-muanya gitu. Itu cuci tangan kan awal pertama kali akan wudu sebelum kumur, sebelum ini. Jadi dari awal sudah dapat pahala itu karena dibaca dengan Bismillah. Alternatifnya
Kalau kita di tempat yang kotor tadi seumpama tadi, kita baca di dalam hati. Yang walaupun kalau hitungan bacaan belum masuk kategori bacaan. Jadi orang bertanya, gimana saya zikir tapi dalam hati aja, mulut kagak. Oke, kita dapat kategori pahala zikir qalbi, tapi zikir lisannya nggak dapat. Kalau ada yang mensyaratkan bacaan belum masuk itu. Misalkan Fatihah kan disuruh baca. La salat liman lam yaqra bi Fatihah. Enggak sah salat tanpa baca Fatihah. Enggak cukup itu dia. Itu semuanya salat kemana? Gua baca dalam hati, enggak bisa. Kata Imam Ghazali itu bukan disebut baca. Yang disebut baca itu kuat kamil. Zikir begitu juga, kalau zikir ada babnya, zikir qalbi, zikir hati. Tapi dalam bab bacaan wajib dibaca. Nanti dalam konteks basmalah kita dalam tempat yang kotor tadi itu kita bisa baca di dalam hati dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi di dalam hati, kemudian kita wudu. Atau dalam konteks ini sebagai ulama kita baca basmalah sebelum kita memasuki tempat kita berwudu. Jadi kalau tadi Bismillah walajna, Bismillah kharajna, atas nama Allah kami masuk, atas nama Allah kami keluar. Setelah itu baru masuk, setelah itu baru keluar. Kalau kita keluar kita nggak baca lagi, kita di awal dan baca. Sama Bismillah, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika ampun. Karena itu perbedaan waktu antara saat akan tidur dengan saat masih terjaga. Bismika Allahumma ahya wa Bismika ampun. Bahasa kitanya ini atas nama Allah nih, saya masih hidup nih, lagi saya mati. Mau tidur maksudnya. Di alternatif tadi kita baca di dalam hati. Coba insyaallah kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sana'udna wa yadrawna wa arzuqna mawtan rada fi dini wa dunya wa akhirah wastur yubana wa syukru wa wa akhirah wa atina wa shfi mawlana wa rahmatana wa ilayna wa dunya wa akhirah wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.